Shalom, salam jumpa kembali dalam channel Sekolah Kehidupan. Sekolah yang tidak pernah tamat-tamat ini, karena dalam kehidupan kita harus belajar, dan terus belajar sampai Tuhan memanggil kita. Terima kasih saya ucapkan kepada semua rekan-rekan pejuang kehidupan yang sudah mendukung channel ini dengan cara like, komen, subscribe, share, bahkan menonton setiap video sampai dengan selesai, sehingga pelajaran kehidupan yang kita pelajari bersama dapat kita implementasikan dalam kehidupan kita, atau kita lakukan, atau kita teladani. Baik, kita ada pada terakhir tentang seorang tokoh Alkitab, yaitu tokoh yang berkenan di hati Tuhan yang bernama Daud. Di dalam 1 Raja-Raja pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat, saya bacakan demikian. Ketika saat kematian Daud mendekat, ia berpesan kepada Salomo anaknya, "Aku ini akan menempuh jalan segala yang fana. Maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju, dan supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku, yakni jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, maka keturunanmu takkan terputus dari tahta kerajaan Israel." Wah, luar biasa ya. Ini nasihat terakhir dari seorang bapak kepada anaknya, dari seorang pemimpin kepada pemimpin berikutnya. Ya, Daud bilang, "Kau harus kuatkan hatimu dan kau harus berlaku seperti laki-laki," katanya. Jadi ini luar biasa. Ya, saya lihat, saya pelajari, ya, saya dalami. Ya, apa maksud Daud? Ya, berlaku seperti laki-laki. Ternyata orang yang berlaku seperti laki-laki adalah ayat yang ketiga. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan. Ini laki-laki. Ya. Kemudian dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, mengikuti segala perintah, mengikuti segala peraturan, mengikuti segala ketentuan Tuhan seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Berarti bagi Daud, seseorang laki-laki itu adalah orang yang melakukan kewajibannya dengan setia kepada Tuhan. Apa itu? Beribadah. Apa itu? Mengucap syukur. Apa itu? Berterima kasih. Apa itu? Menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Apa itu? Menjadi saksi. Apa itu? Memperlebar kerajaan Allah. Ini sangat luar biasa ya. Ya. Jadi berjiwa laki-laki itu, kalau versi Daud, ya, seorang yang berlaku seperti laki-laki itu adalah orang yang melakukan kewajibannya kepada Tuhan. Ya. Bagi Daud, versi Daud, seorang yang berlaku seperti laki-laki itu, ya, seorang, kalau bahasa sekarang, jantan katanya, itu adalah seorang yang hidup menurut jalan Tuhan, hidup mengikuti perintah Tuhan, ketetapan Tuhan, hidup mengikuti peraturan Tuhan, ya, ketentuan Tuhan. Ini versi Daud. Ya, bagi Daud, seorang yang jantan itu
adalah orang yang takut akan Tuhan. Nah ini. Jadi yang versi Daud, jantan itu bersikap laki-laki itu bukan orang yang tapoan, ya kan, narkobaon, ya kan, apa lagi, dugem, bukan itu, ya, itu sampah masyarakat. Itu nyusahkan keluarga, ya, merusak nama baik keluarga, merusak nama baik orang tua, ya kan, mencuri, ya kan, menjadi penjahat dia, tapoan dia, ya kan, mabuk-mabukan dia, minum, ya kan, merokok, ya, kalau beli rokok untuk minum tua ada uangnya. Jangankan itu, tak ada uang pun berani dia mengutang. Tapi kalau untuk keperluan sekolah anaknya, oh besar-besar suaranya. Anaknya bilang, "Pak, beli buku." "Apa lagi kau bilang? Buku-buku dari mana uang? Kau pikirnya aku ini pengusaha? Bilang sama guru itu." Wah, besar-besar suaranya. Tapi kalau untuk rokoknya nggak ada uangnya, pasang badan dia berani, ngutang dia berani. Untuk minumnya, untuk narkobanya, ya ada lagi yang parah. Untuk narkoba mencuri dia berani, menjual barang-barang di rumah, dijual supaya bisa beli narkoba. Ini bukan jantan ini, ya. Ini sampah ini. Sampah. Jadi mari kita belajar dalam kehidupan ini. Kita teladanilah Daud, ya. Karena Daud ini menasehati pemimpin berikutnya, menasehati anaknya. Dia kasih nasihat anaknya simpel aja, ya. Berlakulah kau seperti laki-laki. Dia bilang, sebentar lagi aku akan pergi menempuh jalan yang fana. Atau dia bilang, sebentar lagi aku akan meninggal. Selama kau hidup, berlakulah kau seperti laki-laki. Apa itu? Lakukan kewajibanmu dengan setia kepada Tuhan Allah. Hidup menurut jalan, petunjuk, perintah, peraturan, ketetapan sesuai dengan hukum yang ditulis oleh Musa, katanya pada waktu zaman. Supaya, kemudian ayat 4, supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku, yakni jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, maka keturunanmu tak akan terputus dari tahta kerajaan Israel. Dia menasehati, kalau kau nak aku berlaku seperti laki-laki, yaitu hidup takut akan Tuhan, maka kesuksesanmu selama-lamanya, keberhasilanmu akan tetap, akan kokoh. Ya. Ada berapa banyak orang tua ketika meninggal, apa yang kau berikan pemberian terakhirmu kepada anak-anakmu? Apakah warisan? Warisan kelahi, abang beradik kelahi. Ya kalau warisan ini luas, ini warisannya cuma sejengkal. Tapi abang beradik ini karena apa? Orang tua tidak ngomong dia sebelum dia meninggal. Lah ini makanya kita harus belajar, ya, harus banyak-banyak belajar dari Daud ini, supaya ketika kita menyampaikan sesuatu sebelum kita meninggal, ya, memberi nasihat, memberitahu itu lawanmu, itu kawanmu, itu harus kau singkirkan, itu harus kau jauhkan, itu harus kau dekati, itu harus apa. Di ayat berikutnya, ayat 5, ayat 6, ayat 7, ayat 8, ayat 9, ayat 10 itu adalah Daud memberitahukan kepada Salomo mana kawan, mana lawan, mana yang harus disingkirkan, mana harus yang dirangkul. Ya, nanti rekan-rekan pejuang kehidupan bisa baca 1 Raja-Raja pasal 2 ini, ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-12. Ya, pertama Daud mengingatkan anaknya supaya berlaku seperti laki-laki. Ya, berlaku seperti laki-laki itu di mata Daud ada 2 versi. Pertama, hidup takut akan Tuhan. Itu. Yang kedua, harus sanggup, ya. Mana yang harus dihindari, mana yang harus didekati. Itu seorang laki-laki. Mana yang harus ditumpas, mana yang harus dirangkul. Dia tahu.
yang bertindak jantan itu seperti itu. Ya, Daud bilang, Simei itu dulu menghinaku katanya. Memang aku berjanji, bersumpah tidak akan membunuh dia. Tetapi dengan kau kan tidak. Nah, pertimbangkanlah supaya kokoh kerajaan. Ya, artinya bapaknya mengingatkan, ini ada Simei, itu hati-hati kau. Ada itu, kau hati-hati. Kalau yang sana itu harus kau rangkul. Ayat 7. Tetapi kepada anak-anak Barzilai orang Gilead itu harus kau tunjukkan kemurahan hati. Biarlah mereka termasuk golongan yang mendapat makanan dari mejamu, sebab mereka pun menunjukkan kesetiaannya dengan menyambut aku pada waktu aku melarikan diri dari depan kakakmu Absalom. Rupanya ketika dia dalam pelarian, maka keluarga Barzilai atau si Barzilai ini menolong Daud hutang budi. Makanya dia balas budi. Kepada anaknya pun dititipkannya, kepada Salomo dititip. Keturunan Barzilai enggak harus orang pun, harus dapat bagian dia dari makanan meja. Ya, jadi demikianlah pelajaran kehidupan kali ini. Biarlah kita menjadi pribadi seperti Daud. Ya, ketika kita sudah lanjut usia, kita harus memberikan nasihat kepada generasi kita ke depan. Yang pertama adalah berlaku seperti laki-laki, takut akan Tuhan, hidup seturut dengan perintah Tuhan. Dan yang kedua, ya, tahu mana lawan, mana kawan. Ya, demikianlah pelajaran kehidupan kali ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.